By the way, sebelum kita mulai, tidak salahnya kalau saya sebut Kung Si Fa Chai, Xin Yan Kuai Le, Senti Qian Kang, Wan She Rui. Kalau Pak Eliza bilang apa tadi? Oke, kalau saya bilang apa? Artinya Kung Si Fa Chai, Xin Yan Kuai Le, Senti Qian Kang, Wan She Rui. Artinya apa? Salah. Itu udah beda. Artinya adalah angpaunya mana? Udah ditunggu ini dari minggu lalu. Hah? Oke, nggak apa-apa. Nih, bagaimana saudara-saudara tahun ini? Pergantian tahun 2024 ke tahun 2025. Apa resolusi kalian di tahun yang baru ini? Ada mungkin resolusi kalian? Mendapatkan pekerjaan baru, karir, atau mungkin studi kalian? Dinaikin level, naik kelas, dipromosikan. Ada yang seperti itu? Merit, mantap ya. Oke, kalau bisa masukin merit, berarti lebih ke pasangan ya. Memasuki bulan-bulan apa? Cinta, Love. Oke, nah gimana teman-teman? Ada yang mendapatkan pasangan dari Tuhan di tahun 2025 ini? Atau malah ya cerita mantan lagi? Jangan. Ada gak nih yang dapat Pak itu cerita pasangan hidup di tahun 2025 ini? Atau mungkin teman-teman mau tahu tips and triknya mendapatkan pasangan? Mau tahu gak? Mau tahu gak anak-anak muda? Mau tahu ya? Jawabannya gampang. Jika Anda mau mendapatkan pasangan dari Tuhan, jawabannya adalah tidur. Hah, tidur? Nggak percaya? Lihat dari Alkitab. Adam dikasih Hawa dengan apa? Tidur. Nanti tinggal Tuhan dan malaikatnya nih. Kamu bilang tidur ya? Tinggal siap nih mau ambil tulang bagian mana? Mau tulang paha kah? Mau tulang atau tulang rusuk? Seperti Adam. Ya. Nah nih teman-teman. Kita mau membahas nih teman-teman. Pergantian tahun lama ke tahun yang baru. Ini pun juga membicarakan tentang hidup yang baru. Harus selalu bergerak maju, tidak boleh stagnan atau tidak boleh stop di tempat, ya. Ini pun juga membicarakan kita sebagai manusia harus selalu bergerak, nggak boleh monoton, ya. Nah, teman-teman, New Year ini pasti kita selalu berbicara tentang perubahan tahun. Hari-hari lama merubah ke hari-hari baru, ke tahun-tahun baru, ya. Nah, bilang ke teman-teman sekitar, anak-anak muda harus move on. Setuju? Bilang ke teman-teman sekitar, move on dong bos. Ya, tulis di form, tulis di dokumen, tulis di apa ya, di sekolah kalian, tulisnya jangan tanggal 2024 lagi. Ya, udah masuk ke tahun 2025 bos, bilang. Ya, oke. PPT sudah siap? Right. Tema yang saya bawakan kali ini adalah living the right way. Ya, hidup di jalan yang benar. Terkadang dalam hidup ini kita berbicara mengenai kontrol atau siapa yang pegang kendali akan hidup kita. Namun, who takes control in our life? Siapakah yang memegang kendali itu? Apakah Tuhan? Atau apakah kita sebagai manusia? Yes, kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Namun sebagai manusia pasti ada dong rasanya kita untuk mengatur hidup kita sendiri. Karena kita kalau misalnya dibilang kita sebagai desainer handal. Kita mau desain nih, kita mau rancang hidup kita sedemikian rupa. Umur sekian saya harus punya pasangan. Umur sekian saya harus mendapatkan karir. Umur sekian saya harus menjadi bos. Bahkan bisa seperti itu, ya. Dan terkadang kita pun sebagai manusia pun juga bisa menargetkan kita di umur sekian harus seperti ini. Namun saat tiba datang waktunya dan ternyata rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan. Apa respons kita? Apakah kita malah marah? Apakah kita malah komplain kepada Tuhan? Nah, yang mau kita belajar hari ini teman-teman, semua itu tergantung pikiran kita, our mindset, ya. Our mind is like a battlefield. Pikiran kita itu seakan kayak medan perang teman-teman, ya. Kita nggak tahu outcome-nya seperti apa, kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Namun yang pasti kita harus beranjak, kita harus step by step, ya. Kita harus bertanding. Hanya ada dua kemungkinan, mungkin menang atau kemungkinan kalah dalam peperangan. Yang pasti dalam pikiran. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, selama kita diproses, enak gak sih diproses teman-teman? Gak enak ya, ujiannya sering dadakan ya. Apalagi misalkan teman-teman pergi ke gereja, teman-teman siapkan pakaian kalian yang terbaik, hati kalian, pikiran kalian. Tiba-tiba di jalan, dipepet orang. Atau enggak mobil ada yang
ngebaretin motor atau mobil kalian. Terus teman-teman gini mana responnya? Bangsa 4T. Apa gimana? Hah? Bang S4T. Atau mungkin bangkit serukan nama Yesus. Apakah seperti itu? Atau malah kalian malah bilang nih, oke, itu mah terlalu kegerjaan. Oke, kita ganti sedikit. Mungkin teman-teman sudah merencanakan, rencana teman-teman harus seperti ini ke depannya. Namun rencananya beda. Habis itu karena rencananya beda, itu karena teman kamu, teman kalian. Terus teman-teman bilang ke teman kalian itu yang membuat salah. Go BL 0K. Apakah seperti itu? Atau malah bilang, go yang ke kiri, nona manis, apa? Aku nggak tahu lagunya sih, aneh. Oke lah, nggak apa-apa. Yang pasti teman-teman, baik lagi ya, dalam pikiran ini kita bisa menang atau kalah dalam pertandingan itu. Ya, kita bisa naik level, kita bisa mendapatkan positive vibes, kita bisa mendapatkan kesuksesan, sukacita, atau kita malah bisa dapat kekalahan, kita malah bisa dapat penyerahan, menyerah, pasrah, negative vibes, bahkan akhirnya ending up buruk, ending up failure. Nah, maka dari itu mari kita belajar teman-teman. Dari kisah 1 ayat Alkitab di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami adalah perjuangan, bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Nah teman-teman, dari ayat Alkitab ini kita bisa belajar teman-teman, bahwa kita manusia hidup dalam dunia, itu perjuangannya secara duniawi, bukan secara duniawi. Akan tetapi kita lihat lagi di Matius, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ya teman-teman. Nah, namun apakah hidup yang diberikan Tuhan secara ini, kita sudah memiliki prinsip hidup, sudah memiliki apa? Senjata dari Allah untuk merobohkan kubu-kubu pertahanan dari iblis. Apakah sudah memiliki? Nah, yang saya pelajari dan simpulkan ada 3 poin teman-teman, supaya kita dapat mempunyai hidup yang sesuai. Next. Yang pertama, kita baca dulu di Roma 12, 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah teman-teman, yang pertama adalah persembahan yang sebenarnya, the true offering. Sebagai manusia, kita pasti harus selalu membaharui akal budi kita. Seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, pergantian tahun lama ke tahun baru, haruslah kita meningkat, haruslah kita improve. Sebagai manusia tidak boleh juga monoton, atau mungkin dibilangnya serupa juga dengan dunia ini, yang hanya mementingkan kepuasan hidup, kesenangan semata, memposisikan dirinya lebih daripada orang lain. Ya, kalau misalnya dibilang itu kita yang mau lebih unggul sendiri, orang lain kita nggak peduliin, orang lain biarin jatuh, kita yang the first. Apakah seperti itu tepat teman-teman untuk hidup kita lakukan? Lihat, baca teman-teman di Matius 23 ayat 11 sampai 12. Saya singkat aja ya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, siapa yang melayanimu seperti seorang hamba, ialah yang paling terbesar di antara kamu. Orang yang berpikir dia lebih baik dari orang lain akan direndahkan. Tetapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Cara kerja dunia dan cara kerja Tuhan sangatlah berbeda teman-teman. Di mana dunia mau number first, the first at everything. Kalau Tuhan nggak seperti itu teman-teman. Cara kerja Tuhan adalah
menjadi hamba, menjadi seorang pelayan. Kita melayani di luar sana, ya. Berbicara tentang melayani, terkadang kita juga jiwa pelayan, seorang manusia, pasti timbul rasa atau momen di mana kita merasa, kita melihat, kita menilai orang lain dengan hal melayani. Dia kok melayani, gue juga melayani. Kok cuman gue lihat dia seakan-akan kayak diam-diam doang, santai-santai aja, ya. Cuma melongo, diam-diam baik, sedangkan kita banting tulang. Kita mondar sana, mandir sini, kita kecapean sendiri. Kita mulai tuh timbul kesombongan atau timbul pride, keangkuhan manusia timbul di hidup kita. Apakah seperti itu tepat teman-teman? Kita beda-bedakan orang lain dalam hal pelayanan. Dia mah gak pantas pelayanan. Gue yang pantas pelayanan, gue udah pelayanan berapa tahun. Dia mah belum, dia baru. Dia mah hidupnya gak jelas. Apakah seperti itu tepat teman-teman? Ingat, kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan karena kuat, gagah, tampan, atau cantik kita. Ataupun pantas dan tidak pantasnya. Namun semua karena kasih karunia Tuhan kepada manusia. Amin teman-teman. Nah, semua dari kita harus sadar teman-teman, bahwa kita adalah umat orang berdosa. Ya, manusia yang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dibenarkan karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya teman-teman ya, dengan darah yang mahal. Kita sadar sebagai manusia akan ketidaksanggupan kita tanpa Tuhan. Sadar akan diberikan karunia sebagai penerima anugerah, bukan sebagai pemberi anugerah. Bisa bedain ya teman-teman ya, antara penerima anugerah dan pemberi anugerah. Bila hidup sekarang kita punya nilai, punya makna, punya harga, itu karena Kristus telah menebusnya, dirinya bagi kita semua teman-teman. Mengapa sih bilang sadar? Karena kalau misalnya dibilang orang manusia sekarang secara tidak sadar ataupun sadar, mengira itu adalah haknya dia, mendapatkan yang dia dapat. Karena sudah pelayanan, karena sudah memberikan persepuluhan, karena sudah melakukan persembahan. Ini hak gue dong, gue udah pelayanan di gereja, gue udah bernubuat bahkan, gue udah pakai nama Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang, mengusir setan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Lihat teman-teman, pada akhirnya semua sia-sia perbuatan itu. Kalau prinsip hidupnya adalah mencari popularitas, mencari nama, ya, menganggap bahwa dia sendiri yang layak, membeda-bedakan, gue yang layak sendiri, dia nggak pantas, dia hidupnya masih nggak jelas. Lihat gue dong, ya, timbul kesombongan, keangkuhan. Nah teman-teman, seperti di ayat Alkitab bilang di Matius, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya teman-teman, lihat. Semua yang kita lakukan dalam hal melayani, kalau misalkan target atau prinsipnya, prinsip pelayanan itu bukan untuk Tuhan, namun untuk hanya menyenangkan diri kita, untuk mencari popularitas, mencari nama, semua tidak ada guna teman-teman. Ya, kesadaran kita bahwa kita adalah orang berdosa dan sebagai penerima anugerah, pasti akan memberikan kita prinsip untuk tidak hidup sembarangan, untuk tidak hidup sembrono kalau misalnya dibilang, ya, untuk juga bisa mengenal diri kita dan juga menilai orang lain dengan baik, bukan dari kejelekannya dia, dari kebaikannya, ya. Yang pasti semua untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi teman-teman, ya. The first question at the first point. Sudahkah kita mengenal diri kita yang baik dan benar? Sudahkah kita mengenal untuk mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan? Maka kita lanjut yang kedua. Poin yang kedua adalah living in Him. Tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ngomongin tentang hidup atau nggak tinggal di dalam Yesus, pasti berbicara mengenai proses day by day. Pasti membicarakan tentang kita berjalan satu hari demi hari di dalam Yesus. Ya. Cuman kita sebagai manusia nih teman-teman ya, yang masih ada kedagingan kita. Kadang kita masih tinggal tuh, masih suka tinggal di masa lalu. Kita masih suka berbicara mengenai hidup yang lama. Karena sakit hati lah, karena kita dicurangi lah, disakiti. Kita ceritakan kepada semua orang tentang kejelekan orang. Kita ceritakan hal-hal negatif tentang orang lain.
Lu gak tahu dia ini seperti ini. Dia ini ngelakuin ini yang ke gua nih. Ini kalau gak ada gua, dia gak bisa seperti ini. Apakah seperti itu tepat? Atau mungkin kita malah ngomong, kita malah membanggakan diri kita sendiri. Lu gak tahu, gua dulu seperti ini. Gua dulu seperti itu. Ya, gua nih, kalau misalnya ngebantuin dia, gua 100%, gua sampai gak ada duit buat bantuin dia. Sekarang dia balikin gua kayak gimana? Nah, apakah seperti itu tepat teman-teman? Kita mengharapkan imbalan untuk dapat lagi. Ya, kita nggak rela, kita nggak ikhlas. Apakah seperti itu tepat? Nih teman-teman, bagaimana kita mau maju ke depan sebagai manusia kalau kita saja masih tinggal di dalam kegagalan? Bagaimana kita bisa maju kalau kita masih tinggal di luka-luka yang kurasakan? Ya, luka demi luka, kita masih ingat di masa lalu. Ya, tentang dicurangi, tentang tersakiti, tentang gosip dan lain-lain di masa lalu. Apakah itu membuat kita maju ke depan teman-teman? Tidak ya. Masih ada hal-hal masa lalu yang terpendam dalam hati kita, yang selalu kita ingat semacam kayak parasit. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, mungkin itu gak kerasa, cuman terus ikut. Ya, terus ikut dalam hidup kita. Kita bawa kemana-mana. Mari teman-teman, di tahun 2025 ini, di tahun 2025 ini, jangan ingat kesalahan masa lalu. Jangan ingat kesalahan orang di masa lalu. Mari juga jangan ingat kehebatan kita, pride kita, keangkuhan kita sebagai manusia di masa lalu. Atau di masa sekarang juga. Ya, menjalani hidup harus mengarah ke depan. Mengarahnya pasti kepada Yesus. Ya, kita tidak bisa maju ke depan kalau kita tidak lupa dengan masa lalu. Kita masih ingat masa lalu tersebut, pengalaman buruk lah, ya. Yang sebenarnya itu adalah kita harus ambil pengalaman buruk itu sebagai pelajaran untuk supaya kita bisa maju ke depan. Amin? Right. Nah, teman-teman, saya bawakan 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca ya, saya bacakan aja. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sama seperti halnya baptisan teman-teman. Ya, kita meninggalkan hidup yang lama, menempuh hidup yang baru bersama Tuhan. Ya teman-teman, kalau kalian misalkan nih, seumpama ya, sebelum dan sesudah baptisan, kalian hidupnya masih sama-sama aja. Masih suka berbohong, masih suka membohongi diri sendiri, masih suka untuk mengejek, gosip, menghina, marah-marah, mencaci maki, membeda-bedakan, menghakimi. Yang pasti itu ada tandanya teman-teman. Tandanya adalah kalian salah dibaptis. Ya, kalau misalkan kayak gitu, next time ada baptisan, mungkin jangan Pak Eliza, saya pribadi yang akan doakan langsung teman-teman. Ya, saya akan doakan teman-teman menumpangi mulut kalian satu-satu dan mencelupkannya sampai kalian bertobat. Apa kalian mau seperti itu teman-teman? Ya, saya tumpangi satu persatu sampai kalian bertobat teman-teman. Ya, ingat teman-teman, sambut tahun baru ini dengan melihat hal-hal baru, kesempatan-kesempatan baru. Ya, yang belum ambil pelayanan di gereja, ambil pelayanan di gereja. Jangan kau kira pelayanan itu cuma hanya singers, worship leaders, pemusik, atau mungkin yang tampil di depan. Ya, apa kalau misalnya dibilang di belakang layar seperti kameramen, sorry to say, media, soundman, yang mungkin gak kelihatan sama teman-teman. Apakah itu disebut dengan pelayani? Dengan melakukan pekerjaan Tuhan? Sama teman-teman. Ya, kalian pun juga bukan hanya harus melayani di gereja, melayani di luar gereja. Melayani apa itu di luar gereja? Melayani orang lain, melayani teman kita, sahabat kita, keluarga kita sendiri. Kalau misalkan di tahun 2025 ini kalian belum bisa melayani orang lain, cobalah untuk melayani diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan kita melakukan improve, dengan kita melakukan upgrade, atau dibilang software upgrade ya kalau misalnya di teknologi, kita harus mengupgrade diri kita teman-teman. Ya, dengan improve, kita hidup yang lama diubahkan menjadi hidup yang baru, bergerak maju bersama Tuhan. Yang tadi saya bilang harus ambil pelayanan. Tentu, ambil pelayanan di gereja ini tentu merubahkan hidup kita. Dari yang sebelumnya menjadi hanya cuman penonton setia, menjadi jemaat setia, menjadi nonton doang.
Sekarang kita harus mempersiapkan diri kita. Pakaian yang rapi, mempersiapkan hati pikiran kita. Kita melakukan apa? Doa, persiapan pelayanan. Kita melakukan apa? Latihan. Kita melakukan apa? Persiapan di hari Minggunya. Tentu ini semua akan merubah hidup kita menjadi yang lebih baik. Amin teman-teman. Nah, oke. Kita pun sebagai manusia kadang berpikir, pelayanan boleh kalau nanti gue udah suci ya. Kalau nanti gue udah hidupnya udah benar ya, udah baik ya. Percuma kalau Anda cuma bilang tunda terus. Kalau misalkan Anda diberikan kesempatan, masih muda ini, lakukanlah dengan hidupmu. Lakukanlah untuk Tuhan juga teman-teman. Ya, oke, saya tahu kalian pun juga mempunyai cerita atau kisah-kisah sulit dalam hidup kalian. Ingat, you all are not bad because you made mistakes. Kalian semua tidak menjadi buruk atau tidak menjadi jelek karena kalian sudah melakukan kesalahan di masa lalu. Mistakes are the experiences that make you more valuable as a person. Ingat teman-teman ya, kesalahan, pengalaman kelam, masa-masa sulit di masa lalu adalah pengalaman yang membuat kalian semakin berharga sebagai manusia. Selayaknya contoh analogi yang ini, susu menjadi yogurt, menjadi keju. Apakah teman-teman pernah mendengarnya? Kalau misalkan susu didiamkan, lama-lama akan menjadi yogurt karena ada pembusukan atau gumpalan-gumpalan dan bakteri dan segala macam. Kalau nggak percaya nanti tanya Josephine ya, boleh tuh. Kan biologi kan, IPA kan? Oke. Nah, dari yogurt nanti susu akan menjadi yogurt dan lama-lama akan menjadi keju karena ada gumpalan-gumpalan itu. Sekarang saya tanya teman-teman, keju, yogurt, susu, yang mana yang paling mahal? Keju ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman belum pernah makan, keju adalah yang paling mahal di antara yogurt dan susu. Nah, sekarang lihat teman-teman, antara jus anggur dan berubah menjadi wine kalau dibusukin, kalau dilamain. Lebih mahal mana teman-teman? Jus anggur atau wine? Wine of course. Nah, itulah karena dari apa teman-teman? Hanya sebuah dari busukan, hanya sebuah dari yang hal didiamin lama akan menjadi berharga. Sama seperti kita manusia. Manusia melakukan kesalahan, oke nggak apa-apa. Manusia melakukan adanya kisah atau cerita yang sulit, oke nggak apa-apa. Cuman jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak bisa maju bersama Tuhan. Kalian berharga di mata Tuhan, teman-teman. Don't let mistakes make you unworthy. Don't let mistakes get you down. Ya, life talks about something to have or to not have. Ingat teman-teman, hidup itu selayaknya hanya membicarakan memiliki atau tidak memiliki. Terus teman-teman mengatakan, Kak Sam, hidup saya itu bukan memiliki. Hidup saya semua itu membicarakan tidak memiliki. Tidak memiliki jiwa pelayanan. Tidak memiliki ini. Tidak memiliki hidup yang sesuai. Tidak memiliki ini. Kalian semua itu hanya alasan untuk tidak ikut Tuhan, teman-teman. Ya. Nah, kita merasa akhirnya tidak dibutuhkan. Kita merasa nggak guna, merasa nggak berdaya. Don't let mistakes make you unfit to serve. Don't let mistakes make you having a far distance from God. Ya, justru karena dengan pengalamanmu di masa lalu, pengalaman yang sulit, justru dengan masalahmu, kesalahanmu, kalian harus pakai kesempatan itu mendekatkan diri kalian kepada Tuhan. Amin teman-teman. Nah, seperti dikatakan di Filipi teman-teman, Filipi 3 ayat 7-8 dan 13. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena adanya pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Yesus, aku telah melepaskan semuanya itu. Dan aku menganggapnya sampah di masa lalu ya. Supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Dengar. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Dalam hidup ini, kita harus mengarahkan hidup kita ke depan, teman-teman. Jangan melihat ketidakberdayaanmu. Jangan melihat ketidaksanggupanmu. Karena hidup kalian di masa lalu sudah dipulihkan, diperbaharui bersama Tuhan. Melalui baptisan dan lain-lain. Jadi,
kehebatan kalian, kuasa kalian, yang kalian anggap sebagai kesombongan, pride, keangkuhan, kalian harus lupakan. Saya ulangi lagi ya. Jadi kehebatan, kuasa, tahta yang kalian anggap sebagai kesombongan, harus kalian mantap. Jadi pengalaman buruk, pengalaman kelam, masa lalu sulit, kalian harus lupakan, mantap. Jadi kalau kalian ada hutang, kalian ada pinjaman, kalian harus, gue suka ini, gue suka kayak itu. Ya, right, masih fokus ya. Nah, jika kalian ingin naik level, karena melihat orang lain sukses, hidupnya sukacita, bahagia, dan lain-lain, lakukan dulu firman Tuhan. Bangun dulu prinsip hidup bersama Tuhan. Ya, bangun hubungan yang kuat bersama Tuhan, kuat, kokoh. Ya, sama istilahnya dengan bangunan tinggi atau skyscraper. Nggak ada bangunan tinggi atau skyscraper pencakar langit yang fondasinya cetek, cuman puluhan meter, ya, belasan meter. Fondasi bangunan tinggi atau skyscraper harus dari puluhan sampai ratusan meter ke bawah tanah, bahkan menyentuh batuan di bawah. Untuk apa teman-teman? Supaya ada goyangan, supaya ketika ada goyangan, tidak mudah rubuh, kuat, kokoh. Sama istilahnya hidup ini dengan Tuhan teman-teman. Harus kuat di dalam Tuhan dulu, baru kita bisa menempuh masalah kita. Menempuh hidup ini dengan sulit, dengan kesulitan, dengan rintangan, beban hidup. Ya, jangan ada iri hati, jangan ada dengki, jangan ada benci, negative thinking, di mana kalian berpikir orang lain mungkin di atas level Anda ya. Misalkan orang lain di atas level Anda, terus Anda bilang, ih dia mah sedang cari muka, ih dia mah sedang cari perhatian. Sebenarnya dia nggak gitu orangnya. Ya, ingat teman-teman, semua ada waktunya. Waktu kalian akan datang. Ya, Tuhan sedang merencanakan yang terbaik. Tuhan sedang merencanakan cerita, kisah, kesaksian kalian supaya untuk dibagikan ke orang banyak. Dari itulah kalian bisa melayani teman-teman, melayani sahabat kalian, melayani teman kalian, keluarga kalian, dan lain-lain. Yang siap untuk berjalan dan diproses di dalam Tuhan. Katakan amin. Alright. Nah, maka selanjutnya, the last point, berbicara mengenai life leading mind. Life leading mind, pikiran yang mengarahkan kehidupan. Atau mungkin dibilang gini, our mindset leads our life. Pikiran yang mengarahkan kehidupan. Dalam hidup ini, kita diarahkan atau bergerak maju karena apa teman-teman? Karena kesukaan kita, hobi kita, karena pekerjaan kita, karir, atau mungkin pikiran kita yang mengarahkan hidup kita. Pikiran positif akan mengarahkan hidup kita. Apakah seperti itu? Mari kita pelajari teman-teman. Yang saya bacakan di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Teman-teman, cara berpikir akan menentukan cara bertindak. Cara berpikir kita akan menentukan hidup kita, akan menentukan hasil outcome kita bertindak. Ya. Kita tidak bisa mempunyai hidup positif selagi kita memiliki pikiran yang negatif. Saya ulangi ya, kita nggak mungkin bisa punya hidup yang positif, nggak mungkin bisa bertindak yang positif kalau pikiran kita sendiri semua negatif isinya. Ya, banyak orang sekali sekarang ini ya di luar gereja inilah, semuanya baik-baik ini, saya lihat. Banyak orang di luar sana seringkali melihat keburukan, kesalahan orang ya. Di setiap kebaikan orang pasti aja ada yang hal negatif yang dibicarakan orang. Contoh mungkin misalkan hal pelayanan. Yang tadi saya bilang, melayani mondar-mandir, banting tulang. Dia mah cari muka, dia mah cari perhatian doang. Dia sebenarnya gak seperti itu orangnya. Dia sama gua berteman udah lama, dia mah gak seperti itu, cuma cari muka doang. Apakah seperti itu tepat teman-teman yang dibicarakan? Ya, yang lebih parahnya lagi, ini di luar sana ya, di luar sana, nggak ada di sini. Sekali pendeta hidupnya salah, langsung dicecer, langsung diomong-omongin. Misalkan baju kurang bahan, ya, baju kurang bahan. Idih, Pak Pendeta pasti sering berbuat kesalahan nih, sampai-sampai Tuhan nggak melakukan mujizat,
nggak memberikan berkat bagi pendeta. Idih, disalin seperti itu. Apa mungkin pas bajunya terlalu fashionable, ya, terlalu pakai jaket kayak gini, pakai boots kayak gini. Terus teman-teman mengatakan apa? Wah, Pak Pendeta, itu pasti pakai duit. Pak Pendeta cari muka. Pak Pendeta pengen terlihat eksis. Ingat Pak Pendeta, ayat Alkitab di Timotius mengatakan, jangan kau memakai emas, mutiara, atau pakaian yang mahal-mahal. Seperti itu kata Timotius. Apakah seperti itu tepat teman-teman? Menghakimi pendeta. Waduh, masih di sini teman-teman? Nah, apakah seperti itu tepat teman-teman? Sekali pendeta pakai baju yang fashionable, sekali pakai kurang bahan, langsung dicecer, langsung diomongin. Apakah seperti itu tepat teman-teman? Tidak ya? Baru saya mau bilang, Tuhan ampunilah anak-anak mudamu di tempat ini. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Shalom anak-anak muda. Ingat, pendeta juga punya hati. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati ya. Kalau Anda mempunyai cara berpikir yang benar, Anda pasti bisa melihat, mempunyai sudut pandang yang baik dalam masalah sekalipun teman-teman ya. Bersyukurlah dalam segala hal. Karena di setiap permasalahanmu, di setiap pembelajaran hidup, kalian pasti bisa akan menumbuhkan iman kalian. Kita tidak akan bisa melihat mujizat. Kita tidak akan bisa melihat namanya mujizat kalau tidak ada masalah dalam hidup kita. Kita akan tidak bisa melihat mujizat dari Tuhan kalau kita tidak melewati proses Tuhan. Seperti yang sering saya katakan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang teman-teman. Kita tahu sekarang apa sih artinya? Setelah kalian sudah bisa melewati proses, sudah bisa melewati cara kerjanya Tuhan, maka Anda akhirnya bisa bilang, oh ternyata cara kerja Tuhan seperti ini tuh. Oh ternyata cara kerjanya seperti ini. Baru saya tahu teman-teman ya. Yang pasti semua itu adalah kebaikan bagi kita. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan masalah sekalipun bisa diubahnya menjadi berkat bagi kita. Amin. Right. Kalau seandainya kita semua sebagai manusia bisa melihat masalah dari sisi yang tepat, dari sisi mindset yang tepat, kalian pasti bisa melihat sebagai kesempatan untuk kalian bisa belajar menjadi semakin dewasa, semakin mature. Ya. Jangan seperti anak-anak, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah. Ya. Tumbuhkan iman kalian, pengharapan kalian kepada Tuhan. Siapa sih kita manusia kalau semua ini tanpa Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita adalah manusia yang tidak berdaya. Namun ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan mengubahkan itu menjadi supaya kita dapat bisa menempuh hidup yang dengan penuh dengan kesulitan sekalipun. Amin teman-teman ya. Nah, kalau kalian hari ini diberikan hidup yang berkecukupan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa menikmati, itu semua karena Tuhan teman-teman. Bukan karena kekuatan, kehebatan kita sendiri, gagah kita, ya. Memang semua yang kita alami saat ini, cara kita berpikir, cara kita berbentuk, bagaimana kita dibesarkan dari masa lalu, semua itu pasti ada pengaruhnya di dalam hidup kita masing-masing, ya. Akan tetapi di balik semua permasalahan, di balik semua pergumulan yang kita alami, itu tidak akan menentukan masa depan kita, ya. Kalau kita tidak mengizinkan masa lalu itu masuk ke pikiran kita dan mengubah kita untuk mengarahkan hidup kita, ya. Pada akhirnya, semua yang kalian telah lewati, masa lalu buruk, perbuatan orang tuamu kepada kalian, bad experiences sekalipun yang Anda alami, semua tidak menghancurkan masa depan kalian kalau kalian tidak menyalahkan masa lalu. Dalam hidup ini kalian selalu diberikan pilihan teman-teman untuk hidup yang benar, untuk hidup yang sesuai, atau hidup sesuai dengan kemauan dagingmu, hidup sesuai dengan tubuh dan jiwamu. Atau mungkin kalian menyalahkan orang, kalian bilang, oh dia mah gak pantas, selalu komplain kita kepada dia, yang pantas itu gua, yang pantas itu gua. Atau kalian bersyukur dalam segala sesuatu, bersyukur ada masalah itu, bersyukur ada orang yang ngomongin. Karena itu kita bisa dewasa, karena kita bisa maju.
yang pasti lebih dalam bersama Tuhan, ya. Contohnya juga teman-teman, orang misalkan berbadan besar ya, ya kan gue dari dulu kecil disuapin terus sama orang tua gue. Ya, mau gimana lagi gue sekarang, makanya gendut, gemuk ini. Semua kan karena orang tua gue. Apakah seperti itu tepat? Bukan ya, semua ada pilihan. Kalian bisa berolahraga, kalian bisa diet, gitu ya teman-teman. Contohnya lagi, orang gak pelayanan. Ya lu tahu kan, gue gak bisa pelayanan. Lu kan tahu, hidup gue gak dari latar belakang yang gak jelas. Lu kan tahu, dulu gue salah berbuat, pengalaman yang buruk, masa lalu yang sulit, yang kelam. Nanti banyak orang jadi gak enak sama gue. Nanti orang-orang pada gak suka sama gue. Nanti yang lebih parahnya lagi, ini dua gereja ya. Nanti youth pastor GBI Glow Season City malah diomongin. Ini malah ngelantik, malah naikkan orang seperti itu, gak level. Apakah seperti itu tepat teman-teman? Enggak ya? Yes, memang ada penyesalan yang tadi saya bilang. It happens naturally as a person. Sebagai manusia pasti harus ada masalah. Harus ada masa lalu, melewati proses. Bukan penyesalan akan masa lalu itu yang tidak membuat kita sukses. Bukan penyesalan akan masa lalu itu yang tidak membuat diri kalian sukacita. Bukan penyesalan akan perbuatanmu yang membuat Anda tidak sesuai harapan kalian. Semua adalah dalam pikiran teman-teman ya. Don't hate yourself. Ampunilah kisah-kisah yang tidak mengenakan di masa lalu. Berdamailah dengan masa lalu kalian. Regrets doesn't store anything. Penyesalan tidak ada gunanya bagi kita jika kita simpan. But forgiving those regrets will definitely restore our minds. Ya teman-teman ya, jika ada regrets itu tidak akan menyimpan kita. Tidak ada gunanya jika kita simpan. Akan tetapi mengampuni penyesalan itu, mengampuni masa lalu kalian, pasti akan memperbarui kita. Store and restore. Bedakan ya teman-teman. Jangan sampai kita simpan dendam. Jangan sampai kita simpan kebencian, penyesalan akan masa lalu. Sehingga hidup kita tidak diperbarui. Ya, hidup kita harus maju. Jadi yang sesuai teman-teman. Living the right way. Ya. Yang pertama, past is experiences. Masa lalu kalian adalah pengalaman. Right. Kalian harus menggunakan masa lalu kalian sebagai pengalaman kalian. That's all. Next lagi. Present is experiments. Masa sekarang adalah eksperimen. Di mana Anda mulai mencoba sesuatu hal. Di mana Anda mulai menghidupi hidup ini. Next. Future is expectations. Masa depan adalah ekspektasi kalian. Ya. Use your experience in your experiments to achieve your expectations. Kalian harus gunakan pengalamanmu atau masa lalumu di dalam hidup sekarang, di masa sekarang, di mana kalian bereksperimen, di mana kalian mencoba untuk menghidupi hidup ini. Yang pasti semua untuk meraih apa? Expectation atau ekspektasi kalian. Untuk meraih masa depan, untuk meraih cita-cita ataupun target kalian. Anda mau sukses, mau maju, mau sesuai yang kalian harapkan. Jangan sampai kalian terjerumus di dalam pengalaman buruk di masa lalu. Jangan sampai kau terlalu mikir dengan masa lalumu, Anda kehilangan bereksperimen. Anda kehilangan masa sekarang. Ya. If you want to live a life full of expectations, you must live doing your experiments by learning from the experiences you have made. Ya. Jika Anda ingin menjalani hidup yang penuh harapan, Anda harus menjalani hidup ini dengan bereksperimen, dengan belajar dari pengalaman yang Anda telah lakukan. Don't live this life by your experiences. Don't live this life by your experiences in the past, that you might lose your experiments and your expectation. Jangan kalian menggunakan pengalamanmu di masa lalu, sehingga kalian bisa kehilangan eksperimen, sehingga kalian bisa kehilangan masa sekarang, sehingga kalian bisa kehilangan ekspektasi atau masa depan kalian. Ya, apakah seperti ini tepat teman-teman? Living the right way. Kedengarannya bagus ya, kedengaran sudah pas ya. Apakah itu semua cukup untuk membuat hidup kita baik dan bermakna? Tunggu sebentar, wait a second. Where's God in your life? Di manakah Tuhan dalam hidupmu? Kalau Anda bilang ini hidup yang sesuai, living the right way.
Karena kalian bisa saja menjalani hidup ini dengan ekspektasi tinggi dari hasil usaha kalian sebagai manusia dan belajar dari pengalamanmu di masa lalu. Kalau misalnya dibilang chance-nya itu kesempatan 50-50. Nah, tetapi lihat teman-teman, yang sebenarnya adalah living the right way in Christ or Christ within me. Kristus di dalam saya, Kristus di dalam kalian. Past is settled. Masa lalu sudah terselesaikan. Masa lalu sudah terselesaikan. Kalian punya masalah lalu yang sulit. Kalian punya kesulitan. Kalian punya pengalaman buruk. Sudah terselesaikan bersama Tuhan. Ya. Present is covered. Masa sekarang sudah teratur. Ya. Kalian buat apa khawatir? Masa sekarang kalian sudah diaturnya. Kalau misalnya dibilang covered itu kayak macam asuransi ya. Kayak all in one package. Udah gak usah khawatir, udah gak usah ragu. Ya, kalian pasti akan diberikan studi, karir, pasangan, hubungan. Semua itu akan diberikan yang cukup. Bahkan berlebih kepada kalian. Future is secured. Masa depan kalian sudah terjamin, aman. Ya, kalian sudah direncanakan dengan sesuai. Amin teman-teman. Beri kemuliaan untuk Tuhan teman-teman. Alright. Jadi kiranya kita sebagai generasi penerus, anak-anak muda harus menghidupi hidup ini dengan benar. Dengan cara apa? Ayo kita rewind lagi ya. 1. Sadar bahwa hidup yang diberikan ini semua karena anugerah Tuhan. Kita sebagai penerima anugerah, bukan sebagai pemberi anugerah. Oleh kasih karunia, kita memperoleh kehidupan yang kekal, bukan kebinasaan. Ya, sadar bahwa kita harus memberikan persembahan yang benar, yaitu hidup kita. Yang kedua teman-teman, tinggal di dalam Tuhan, berjalan dan hidup di dalam Tuhan. Jangan sampai masa lalu kita jadikan sebagai alasan untuk tidak ikut Tuhan, untuk tidak berjalan maju bersama Dia, meninggalkan hidup yang lama, menempuh hidup yang baru bersama Tuhan. Yang ketiga teman-teman, milikilah pikiran yang benar. Jika kalian mempunyai pikiran yang benar, yang positif, yang semua yang semua yang sedap didengar, semua yang suci dan semua yang adil, seperti teman-teman baca sebelumnya, maka tindakan kalian pun juga akan benar, ya. Outcome-mu juga akan benar. Biarlah pikiranmu yang sudah dibarui oleh Kristus Yesus dapat mengarahkan hidup kalian ke masa depan yang terang, masa depan yang gemilang, bukan kegelapan teman-teman, bukan kehancuran, bukan kegagalan, ya. Dan yang pasti semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kiranya renungan singkat ini bisa memberkati teman-teman semua. God bless you all.